Udah tahu tanggal berapa ya? Udah tahu tanggal berapa ujian? Tanggal 24, Pak. 24 ya, berarti minggu depan kita sudah ujian. Kemarin saya janji untuk membuatkan materi untuk minggu kemarin, saya belum sempat ya. Tapi nggak apa-apa, hari ini kita include-kan sedikit, karena materinya juga sedikit lagi. Karena ada beberapa join lagi yang mau kita cobakan. Ya habis itu baru sudah selesai sebenarnya materi dari sampai join. Nanti saya kenalkan juga, kalau sekarang kan kita biasanya untuk membuat tabel, kemudian buat database, kita yang kita pelajari sekarang adalah pakai sintak ya, pakai query. Nah, nanti kita ada pakai namanya pengenalan PHP admin sebagai client server kita sebagai administrator untuk PHP admin kita atau MySQL kita nantinya. Ya, nanti akan coba saya jelaskan sedikit. Ya, untuk hari ini saya ulang dulu sedikit nanti mengenai join tabel, sama sedikit ada nanti juga ada beberapa join tabel lagi yang belum kita cobakan. Nah, untuk UAS minggu depan juga kita harus sudah selesaikan ya. Minggu depan juga harus sudah UAS. Nah, yang harus dipahami nanti untuk UAS ini adalah, kamera saya kok gini ya? Sebentar. Oke. Nah, untuk UAS nanti yang harus dipahami adalah soalnya nanti ada, kita cek nanti ada di materi berapa ya, ada contoh soalnya, nanti silakan dikerjakan aja itu ya. Nanti soalnya tidak jauh seperti yang ada di latihan yang akan saya buatkan itu ya. Nanti silakan pahami latihan itu, nanti insya Allah nanti untuk UASnya akan bisa dipahami ya. Kedua, sintak-sintak mulai dari membuat database, membuat tabel, kemudian membuat apalagi membuat mengisi tabel ya, menghapus tabel dan sebagainya, sampai kita juga menampilkan data, mulai dari menampilkan data semuanya, kemudian ada beberapa data berdasarkan kondisi tertentu, kemudian juga berdasarkan join tabel dari beberapa tabel, mungkin dari 2 tabel, 3 tabel dan sebagainya. Nanti silakan dipahami aja query-querynya ataupun contoh-contohnya, silakan diulangi. Nanti kita akan UAS ini ada di Pekanbaru semua atau ada di mana? Ada di kampung, Pak. Ada di kampung berarti ya. Berarti nggak bisa juga kita UAS di... Kalau kira-kira UASnya... Oke, kalau gitu kita UASnya online aja ya. Kita UASnya online. Ya, nanti akan saya kasih soalnya untuk minggu depan. Oke. Sampai materi kita sampai materi minggu lalu itu kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kira-kira. Ada yang mau ditanyain dulu kira-kira? Kalau tidak, kita lanjut dulu materi kita ya. Sebentar saya share dulu. Kemarin kita sudah belajar mengenai join ya, join tabel, menggabungkan 2 tabel, 3 tabel dan sebagainya. Ya, hari ini kita juga masuk ke join tabel, ada beberapa pembagian join tabel lagi nanti ya, jenis-jenis join tabel. Nanti akan kita cobakan. Oke, terlebih dahulu kita coba masuk ke PHP adminnya, PHP admin ke MySQL-nya ya, seperti biasa buka CMD-nya. Kalau bisa sekalian coba dipraktikkan juga di rumah. Ya, kita masuk ke seperti biasa ya, sum. Kemudian ya, saya lupa jadi aja. Sum SQL. Oke, kita sudah masuk ke sini, directory ini. Kita langsung masuk ke MySQL-nya. MySQL min u root min p. Oke, silakan masukkan passwordnya kalau dipakai password. Kalau tidak, silakan di enter saja. Nah, kemarin sambil ngulang-ngulang ya, sambil ngulang-ngulang untuk kita UAS nanti mulai dari awal ya. Kita cek dulu ya. Kalau mau cek database, silakan berarti show database ya. Database kita sambil ngulang-ngulang ya. Ini semua database yang kita punya, yang sudah kita buat di MySQL kita ya, semua database yang kita punya ya. Nah, kemarin kita udah
membuat beberapa database ya untuk di praktikum. Kemudian ada yang terakhir itu ada database order. Nah, sekarang kita mau coba lagi pakai yang database order ya. Kita use dulu ya, use order. Oke, berarti database yang kita pakai sekarang adalah database order. Nah, kita mau nampilkan nih di database order ini tabelnya apa-apa aja ya. Sekali kita ngulang. Kita show tabelnya. Ya, berarti di dalam database order kita mempunyai ada 5 tabel. Yang pertama customer, order item, order, product, sama vendors. Ya, untuk membuat tabel kemarin sudah dipelajari, kita pakai yang namanya create table ya. Silakan nanti dibaca lagi ataupun dicek lagi videonya, kemudian juga dicek juga di modul bagaimana cara membuat tabel ya, bagaimana cara untuk mengisinya. Kita menggunakan insert into tabel apa ya, baru diikuti dengan value-nya apa silakan yang akan mau kita masukkan ya. Ini sudah ada. Nah, kalau kita mau lihat deskripsi dari masing-masing tabel, bisa kita gunakan perintah deskripsi atau des ya, misalnya dari customer. Nah, di sini kita bisa lihat field apa aja yang kita punya di dalam customer ini. Berarti di customer ini kita punya beberapa field. Yang pertama customer ID, customer name, customer address, city, state, zip, sama country dan kontak dan email ya. Dengan diikuti dengan tipe data masing-masing, ada yang pakai integer, varchar dan sebagainya ya. Oke. Nah, ini untuk melihat melihat deskripsi dari masing-masing tabel, fieldnya apa-apa aja sama tipe datanya. Nah, kemudian juga kita bisa melihat isi dari tabel yang kita punya. Misal kita kemarin sudah bisa melihat bagaimana cara melihat isi dalam tabel customer misalnya ya. Kita bisa gunakan perintah select ya bintang from customer. Ini sebagai sekalian mengulang untuk UAS nanti ya, Nah, berarti kita sudah bisa menampilkan semua data yang ada di tabel customer. Berarti kita punya 2 data di sini ya, 2 record ataupun 2 data. Kita punya 2 data yang itu dengan customer ID 10002 dan 10003 ya, atas nama Andi dan Budi. Nah, ini ada 2 data. Nah, kemudian kita juga kemarin bisa menampilkan data dari masing-masing tabel ini berdasarkan kondisi yang kita mau. Ya, misalnya kita mau menampilkan data berdasarkan nomor ID misalnya. Ya, bisa kita gunakan perintah select. Ya, select bintang from apa, kita mau menampilkan dari customer juga misalnya, customer. Nah, baru diikuti dengan kondisi. Kita select semua data yang ada di dalam tabel customer, di mana kondisinya ya where customer ID ya, customer ID-nya sama dengan berapa. Kita mau menampilkan misalnya yang 10003 atas nama si Budi ya. Sorry, titik komanya. Oke. Nah, baru nanti akan dimunculkan hasil sesuai dengan perintah yang kita inputkan ya. Kita mau menampilkan dari tabel customer ini, di mana customer ID-nya adalah 10003 ini. Berarti datanya yang dimunculkan nanti adalah sesuai dengan ID yang kita panggil ya. Berarti datanya adalah si Budi dengan alamatnya adalah di Jalan Rawamangun misalnya, kemudian kotanya ada Kampar, sama ya Provinsi Riau ya, kemudian data-data lain dan sebagainya. Ya, kemudian juga kita bisa menampilkan menampilkan ini, kalau ini kan kita menampilkan seluruh field yang ada di dalam tabel customer. Nanti kita juga bisa menampilkan field apa aja yang mau kita tampilkan. Berarti kita bisa milih nih field mana aja yang perlu kita tampilkan ya, yang mau kita tampilkan ke dalam layar misalnya. Ya, berarti kalau ini tadi kita menampilkan seluruh field yang ada berdasarkan kondisi ID customer ID-nya ya. Nah, sekarang misalnya kita mau menampilkan
beberapa field aja. Misalnya kita mau menampilkan customer name sama alamat, ya, customer address-nya. Jadi bisa kita gunakan select. Kalau tadi pakai bintang, nah kalau sekarang kita langsung select nama field yang mau kita pakai ataupun mau kita tampilkan. Berarti select nama field yang mau kita tampilkan berarti adalah customer name, ya, customer name. Kemudian diikuti dengan koma, sama diikuti dengan field yang lain yang mau kita tampilkan bersama customer address, ya. Oke, customer address. Berarti kalau kita mau menampilkan dua field ini, berarti baru kita panggil nanti nama tabelnya. Ya, select customer name, customer address from apa? From nama tabelnya adalah customer. Ya. Nah, kalau kita mau menampilkan tanpa kondisi, kita memunculkan semua data yang ada di customer cuma dari dua field ini sudah selesai sampai di sini, ya. Maka akan dimunculkan nanti dua field dari semua data yang ada, ya. Berarti kita munculkan semua data yang ada di customer, tapi yang kita munculkan cuma dua field, yaitu customer name sama customer address-nya. Oke, sampai di situ paham ya? Insyaallah, Pak. Oke. Kemudian lanjut kita mau kita buatkan kondisinya misalnya, ya. Yang tadi kita pakai menampilkan semuanya, bisa kita kombinasikan dengan menggunakan kalau kita misalnya cuma munculkan yang ID-nya 10003 tadi juga, ya. Berarti kita tinggal tambahkan kondisi where, ya, customer ID, ya, customer ID sama dengan customer ID sama dengan 10003, ya, titik koma. Berarti kita cuma munculkan satu data berdasarkan ID yang kita panggil, yaitu dengan menampilkan cuma dua field aja, yaitu customer name dan customer address, ya. Berarti fieldnya boleh kita munculkan semuanya tergantung dari perintah yang mau kita yang dibuat, ya. Misalnya nanti di UAS mau disuruh munculkan tampilkan semua data yang ada di tabel customer, tinggal select bintang from customer, ya. Kemudian kalau misalnya berdasarkan kondisinya, berdasarkan munculkan data yang ada di tabel customer berdasarkan ID-nya sama dengan 10003, berarti tinggal nambahkan kondisi where aja. Nah, kemudian kita cuma silakan tampilkan dua field, yaitu field customer name sama customer address. Kemudian diikuti lagi dengan ID-nya sama dengan 10003, berarti tinggal panggilkan perintahnya seperti ini. Ya, jadi seperti itu untuk memanggil data yang ada di database ataupun menampilkan data. Oke, kita lanjut. Selain dari menampilkan data, kita juga bisa mengkombinasikan ataupun mengambil data ataupun mengambil data itu, menampilkan data dari beberapa tabel yang mereka harus yang saling berrelasi. Jadi syaratnya untuk menjoinkan tabel itu kemarin adalah dengan cara mereka harus ada relasi dulu. Tandanya mereka berrelasi adalah yang pertama mereka tabel yang pertama itu mereka sebagai ID-nya sebagai primary key, kemudian di tabel yang kedua nanti dia sebagai foreign key, ya. Jadi dia di tabel pertama ada ID sebagai foreign key, ya, ada ID-nya, kemudian di tabel kedua dia sebagai relasinya ada dia sebagai foreign key. Ya, seperti itu. Dia harus berrelasi, ya, untuk bisa dijoinkan. Ya, kita coba cek tabel mana aja yang berrelasi, bisa kita coba cek kita tampilkan dulu ya beberapa semua tabel, ya. Select aja. Select bintang from, ya, kemarin tadi kita punya ada customer, tadi udah kita munculkan aja lagi customer. Nah, customer kemudian kita panggil dari lagi vendor order item. Ada vendor produk, ya, produk. Nah, di sini ada produk ID, vendor ID.
ya. Berarti sini ada 2 ID ya, ada 2 ID. Berarti nanti ini berrelasi dengan vendor ID, dengan vendor. Berarti kita coba cek select bintang from apa lagi dari vendors ya. Terus, nah kemudian terakhir yang satu lagi kita tampilkan yang dari tabel order ya. Berarti ini sorry pakai S ya. Ya, berarti ini ada tabel pemesanan. Nanti ada dari pemesanan ini mereka punya ada lagi detail masing-masing dari pemesanannya nanti ID-nya, maksudnya dari item-item yang mereka lakukan pemesanan. Jadi setiap orang itu kan nanti beda-beda nih. Setiap orang itu nanti dia punya banyak pesanan ataupun banyak item yang dia beli. Misalnya kita membeli barang di supermarket ataupun di di market lainnya, kan biasanya kita satu pemesanan itu ya, berarti ketika kita melakukan satu kali pemesanan nanti kita akan ada beberapa item yang kita beli. Nah kemudian kalau kita melakukan belanja di hari berikutnya, tetap kita di record tapi dengan hari yang berbeda, kemudian item-item yang kita beli juga berbeda. Nah seperti itu. Jadi ini customer ID ini berrelasi dengan customer ID ya, ini berrelasi dengan customer ya, customer yang ini. Oke, dengan ini ya, dengan customer. Nah, kemudian order item ya, order item ini dia berrelasi dengan prodi ID ya. Prodi apa? Produk ID. Produk ID ini ya kita ambil dari produk. Tadi produk udah belum ya? Udah. Nah, dengan produk ID ya. Dia berrelasi dengan produk ID. Jadi apa namanya, kalau yang order pemesanan ini dia berrelasinya dengan customer ID, berarti setiap orang itu mereka ada satu nomor pemesanan ya. Kemudian dari satu pemesanan nanti bisa kita tambahkan mereka mempunyai apa-apa aja item yang mereka beli ya. Berarti di sini ada order name-nya, kemudian bisa di order itemnya berapa dibelinya, kemudian produknya apa-apa aja yang diambil dari tabel produk. Nah, seperti itu. Nah, kemarin kita juga bagaimana cara menampilkan misalnya nih, kita join dari 2 tabel. Berarti misalnya kita mau menampilkan pemesanan di apa namanya? Pemesanan dilakukan oleh customer ID 1002 ini apa aja ya. Kapan aja dia belanja. Berarti ketika kita bisa nengok nih kita misalnya salah satu pelanggannya itu dia udah pernah belanja apa aja di supermarket yang kita punya ya, kita punya misalnya. Berarti kita mau nampilkan misalnya nih nama customernya ya, kemudian tanggal dia pemesannya kapan. Kemudian juga bisa kita tampilkan semua item yang dia pernah beli ya. Berarti kita gunakan join table, berarti select bintang from customer ya. Kemudian apa lagi? Customer. Berarti yang kedua customer, berarti kita mau nampilkan nih dia customer, berarti kemudian adalah order ya. Order. Kemudian ada order item. Berarti 3 tabel nih mau kita relasikan. Order items. Oke, nah kalau misalnya ini aja, sorry, select bintang from customers, order item, ya. Berarti kita harus tambahkan kondisinya where, ya, yang menjadi foreign key atau primary key dari masing-masing tabel kita harus tahu. Jadi berarti dia relasi dengan ada customer, order sama order item. Nah, customer ini di order dia sebagai
primary key ya. Berarti dia customer dot customer ID ya, customer ID sama dengan berarti di apa namanya di order ini juga kita panggil order dot customer ID sama. Nah, berarti kan udah dua nih. Berarti kita harus samakan customer ID sama customer ID yang ada di customer sama dengan customer ID yang ada di order. Nah, baru kita tambahkan karena dia berrelasi 3 tabel, tinggal ditambahkan n ya. Operator n berarti di sini apalagi yang berrelasi ya. Order 6-nya berapa? Ya bisa kalau ini sudah berarti kalau mau menampilkan produknya semuanya juga bisa kita tampilkan juga dari sini. Berarti tinggal 4 tabel nanti lagi. Kita coba ini dulu ya. Customer ID. Yeah. Dan misalnya kita mau nampilkan dari customer ID-nya berapa? Customer customer ID sama dengan 10003 ya. Sorry salah. Customer ID. Oh nggak ada ya, karena di sini kosong. 102 yang ada ya. Sorry. Ini yang ada cuma yang memesan yang pernah melakukan pemesanan cuma ada yang ID-nya 10002 ya. Masih salah. Untuk yang salah di sini adalah you have in the root. Kita cek lagi salahnya di mana. 10 select bintang from customer order item. Oke, kita tampilkan tanggal ordernya aja dulu. Order itemnya nanti aja. Oke. Where customer ID customer udah betul ya, customer ID order customer ID and customer ID sama dengan 1002. Sorry. Taruhnya di mana nih? You have check manual. Order. Oh, sorry. Ini tabelnya tabel orders ya, bukan order. Salah, ini orders. Oke. Sorry, ini juga harus diganti orders dot. Oke, salah. Oke, makanya ada salah pemanggilan. Jadi dicek dulu ya. Ini nama tabelnya tadi salah. Ya. Oke, berarti nanti dia udah ditampilkan ya semua data. Ya, kalau ini dia semua data ya yang kita munculkan, semua field yang ada di customer sama semua field yang ada di pemesanan. Nah, kita mau menampilkan beberapa field aja. Berarti kita mau menampilkan misalnya nih. Kalau berarti kita mau menampilkan kalau select bintang kan semuanya. Kita mau menampilkan misalnya customer name sama address-nya aja. Kemudian tanggal pemesanan. Ya, tanggal pemesanan. Berarti select customer dot customer name. Bapak, Ya. Afifah mau gabung dari tadi nggak bisa, Pak. Nggak ada masuk. Coba ulang Dari lagi. tadi. Iya, Coba Pak. ulang lagi. Di sini belum ada masuk dia. Iya, Pak. Terima kasih. Ya. Oke. Customer name, kemudian juga customer address ya. Customer dot customer address. Ya, berarti ada dua field yang ada di customer, berarti customer name sama customer address yang mau kita tampilkan. Kemudian dari tabel order kita mau menampilkan order date-nya. Ya, berarti order dot order dot order date ya, order date.
Daniel masuk nih. Siapa lagi? Kalau dia nggak bisa juga join pakai akun itu, ganti aja emailnya coba. Bisa juga. Sorry. Oke. Order date ya. Order date from customer. Berarti kita munculkan customer name, ya, customer address sama order date dari customer dan tabel order, dimana customer ID-nya adalah sama dengan customer ID yang ada di tabel order. Ya, kemudian dikondisikan lagi customer ID-nya adalah yang 1002. Sorry. Oke. 6 kolom order. Oh, sorry, salah ketik. Order. Ini pakai R. Jadi jangan sampai salah ketik ya. Jadi kalau salah ketik pun error dia. Oke. Berarti kita sudah munculkan cuma 3 field. Berarti customer name dengan nama Andi ini, ya, alamat ini, dia melakukan pemesanan tanggal 28 dan tanggal 29. Kemudian juga kita mau nampilkan lagi, misalnya nih dia pemesanan produk apa aja dia, ya. Produk apa aja yang dia udah pernah pesan, ya. Kita order 6, kemudian di sini ada order 6-nya. Nah, berarti kita mau select 3 tabel lagi ya, yang dari 3 tabel. Ya. Select. Ini tetap kita tampilkan ya dari customer name-nya aja, customer name. Sorry, customer name. Ya, kemudian dari customer ini juga kita munculkan address-nya tadi atau namanya aja ya, namanya aja biar singkat. Kita munculkan namanya, kemudian di tanggal pesannya tanggal berapa ya, kemudian dari order date ya, order date. Kemudian dari order item kita mau munculkan order item kita munculkan ini nama produknya apa aja, kemudian dia kuantitinya ya, kuantitinya berapa. Oke, kita mau munculkan produknya apa aja sama kuantitinya. Oke, order item harganya juga bisa boleh ditampilkan kalau tergantung dari apa yang mau kita tampilkan ya. Berarti order item dot prod ID kemudian order items dot quantity. Oke, berarti kita sudah mau munculkan select customer name, customer order date dari tabel order. Kemudian dari order item kita munculkan product ID sama quantity-nya. Nah, berarti kita tambahkan from. Berarti tabel yang pertama adalah customer. Kemudian tabel yang kedua adalah orders. Kemudian tabel yang ketiga adalah order items. Ya. Nah, baru kita ikuti dengan kondisinya, where berarti yang berrelasi apa aja? Berarti yang dari customer adalah customer ID, customer. Kita memunculkan nama ya, customer name. Customer ID sama dengan dia berrelasi dengan tabel order tadi. Tabel order berarti orders dot customer ID. Kemudian apa lagi yang berrelasi berarti tabel order. Dari order mana tadi? Order 6
order 6 di sini ada ya sama dengan order 6 yang ada di product item. Kemudian orders dot order 6 sama dengan order items dot order 6 ya. Baru kita kondisikan lagi pakai n untuk menampilkan berdasarkan apa, misalnya customer dot id customer id sama customer id sama dengan 10002 ya. Nah, berarti kita cuma munculkan dari 3 tabel ya. Kita udah merelasikan 3 tabel nih. Berarti ada dari tabel customer, kita munculkan customer name, kemudian di tabel order kita munculkan dia tanggal ordernya kapan, kemudian dari tabel apa namanya? Dari tabel order item ya, kita punya order item ya. Dari order item kita punya product ID sama quantity. Nah, ini bisa kita tampilkan dengan menggunakan 4 relasi lagi. Berarti di sini kan cuma tampilkan produk ID-nya aja. Bisa kita tampilkan nama produknya. Berarti dia berelasi dengan, kalau produk tadi produk ya produk dia berarti tinggal tampilkan di sini harganya juga bisa ya. Berarti tinggal nambahin satu relasi lagi dengan tabel produk ya, tinggal nambahin dengan tabel produk lagi. Jadi sesuai dengan apa yang kita tampilkan aja. Berarti tampil kalau dari tabel produk dia berelasi produk ID yang ada di order item sama dengan produk ID yang ada di produk. Oke, kita tambahin, kita cobain ya. Di sini kita mau itu 2 tabel tadi ya. Ini kita berarti di sini kita mau dari tabel order item kita nampilkan quantity-nya aja. Nah, dari tabel produk kita ini kan cuma ID-nya. Nah, berarti kita mau nampilkan nama sama harga misalnya. Dari sini kan dari produk kita punya ada harga sama produk name-nya. Kalau di sini tadi kan masih dimunculkan cuma ID-nya aja. Kita mau tahu nih, dia Andi ini memesan tanggal segini ini, dia produk ID-nya apa aja namanya ya sama harganya. Berarti kita munculkan dari produk ini, kita memunculkan produk price sama produk name. Oke, kita tambahin satu lagi. Tinggal tambahin di sini. Berarti customer name ini tanggal order date sudah. Produk ID-nya kita ganti jadi produk produk name sama produk price yang kita ambil dari tabel produk ya. Oke, ini berarti yang produk ID-nya kita hilangkan ya, yang ini kita hilangkan ya. Oke, ini kita hilangkan, kita ganti dengan produknya pakai S ya, produk pakai S enggak ya? Oh iya, pakai S ya, product dot prod name ya. Kemudian produk dot price, produk ya, prod price ya. Berarti kita mau munculkan di sini ada customer name ya, customer name nanti, kemudian order date dari tabel order, kemudian product name sama product price dari produk, dan quantity ini kita ambil dari tabel order item ya. Berarti sudah ada order date, order customer name, order date, product name, product price sama quantity ya. Ada 4 field yang mau kita munculkan yang berelasi dari 4 tabel ya. From customer, order item, sama kita tambahkan satu lagi berarti tabel produk ya, produk. Oke, where. Nah, kita tambah kayak ini tadi sudah berelasi ya, customer ID-nya sama dengan customer ID yang ada di order. Kemudian ada order 6 sama dengan order 6 yang ada di order order item. Kemudian product ID, products products dot
prod ID ya, prod ID itu sama dengan produk ID yang di mana? Berarti produk ID yang ada di mana relasinya? Produk ID yang ada di order item ya, yang order item dia kan cuma order item ini. Nah, di order item dia cuma ada produk ID-nya aja. Berarti order item dot prod ID ya. Berarti dia produk ID yang ada di tabel produk sama dengan produk ID yang ada di tabel order item. Baru kita ikuti dengan N lagi, customer ID-nya sama dengan berapa. Jadi tinggal nambahin itu. Nanti kita ulang. Kita menampilkan select customer name dari dari tabel customer, kemudian ada order date dari tabel orders. Nah, kemudian kita memunculkan product name dari tabel produk, kemudian ada product price dari tabel produk juga. Kemudian terakhir adalah quantity dari tabel order item. Nah, baru kita panggil nama tabel yang mau kita panggil ada 4 tabel from customer, order item sama produk. Baru diikuti dengan kondisinya yaitu dari mana yang berelasi ya. Dari customer dia berelasi dengan order tadi. Ya berarti ID customer yang ada di tabel order sama dengan order ID yang ada di tabel order. Kemudian yang relasi kedua adalah order name yang ada di tabel order itu sama dengan order name yang ada di order item ya, sama. Kemudian di tabel produk dia ada produk ID-nya itu harus sama dengan produk ID yang ada di di order item. Nah, seperti itu. Oke, kita coba jalankan kayak jalan nggak? Oke, berarti apa caranya nih? 1002 use produk. Oh, sorry. Salah. Ini ada salah nih. Ini C-nya tinggal. Ya, C-nya tinggal. Mana tadi? Salahnya di produk ID. Oh, di sini. C-nya salah, C-nya tinggal ya. Product ID order item. Oke, jadi jangan salah ketik. Itu akan ya kira-kira salah apa lagi? Product ID usernya product.id sama dengan order items.id. Kita cek dulu version for right syntax. Product.id sama dengan order item. Order item enggak ya? Yang relasi tadi. Ya kan? Order item. Oke, prod ID. Order item. Kita cek lagi mana salahnya. Order item. Oke, kita cek dari awal. Ya, sorry. Nah, customer name, order date, product name, product price, order items quantity from customer, order item dan product where customer ID sama dengan misalnya sama dengan order customer ID and order name sama dengan order items order name product ID sama dengan produk. Ini masih salah ya. Product ID sama dengan order item ID. Banyak kali rasanya. Prod ID sama product ID sama dengan order items ID. Customer ID sama. Salah ya? Kita cek dulu salahnya di mana. Products order item betul kan product ID product
Ya, produk ya. Produk. Kita cek dulu di awal. Bentar. Relasinya mana yang salah? Produk. Sorry, produk. Customer. Mana produk sih? Baik. Customer. Ini produk. Dari produk prod ID ya. Produk prod ID. Oke, kita cek lagi salahnya di mana. You have errors respond versions. Produk prod ID sama dengan order item prod ID, harusnya sama. Order item sama dengan prod ID di sini. Oke, kita coba hilang. Sorry. Ini masih tadi. Yang mana sih? Produk ID order item. Produk ID sama order item. Sebentar, mana ya salahnya? Customer, select customer name, order date. Ada yang nampak salahnya nggak kira-kira? Coba, mana tahu ada yang nampak salahnya? Product name, products, price, order item, quantity from customer, order. Oke, kecilin dulu. Order. Salahnya tadi ada di customer ID, customer ID sama dengan order customer ID. Order name item order name. Sorry, n-nya belum ada di sini ya. Sorry, sini n-nya belum ada tadi rupanya. N product price. Salah. Pro O-nya tinggal. Pro. Order name and product price. Oke, salah. Jadi salah salah, harus teliti juga ya nengok itunya yang mana yang salah. Baik, Pak. Oke. Produk N-nya tinggal tadi, kemudian baru kita tambahin lagi pakai customer-nya yang berdasarkan. Kalau ini kan customer-nya kebetulan cuma satu, yang 1002 ya. Kalau ada 1003 dia muncul juga nih. Kalau yang pemesanan 1002 1003 atas nama siapa tadi? Kalau yang pertama si Budi ya, siapa? Yang kalau si Budi. Dia kalau ini kan belum kita kondisikan nih. Belum kita kondisikan dia customer ID-nya siapa tadi? Customer ID itu karena kebetulan cuma satu orang yang memesan, baru 1002 aja. Customer ID sama dengan 1002. Nah, kalau dia tidak dikondisikan, ini sama dengan munculnya masih sama dengan ini karena dia cuma satu orang yang kalau di sini tadi yang di atas tadi cuma satu orang baru yang memesan. Sorry, ada salah lagi. Kurang nolnya. Ya. Salah lagi. And product. Oke, sorry, N-nya tinggal lagi ya. Oke, N lagi. Jadi setiap apa itu kondisinya itu harus ditambahin dengan N ya. Ya, harus N-nya jangan tinggal. Berarti tadi itu tinggalnya adalah N-nya. Ya. Berarti kita munculkan ya
berarti dia memunculkan customer Andi ini melakukan semua pemesanan yang dilakukan oleh customer Andi ini ya. Dia melakukan pemesanan pernah tanggal 28 ya. 28 dan tanggal 29 ya. Dengan produknya adalah ada rinso, sarden sebagainya sama harganya sudah kita munculkan. Nah, ini kan ada dia tanggal 28 tanggal 28 ada 2 kali dia memesan kan? Ada tanggal 28 2 kali. Maksudnya maksudnya ada dua pemesanan dia tanggal 28 ini, yaitu rinso sama sarden. Ya, kita cek di sini pemesanan tanggal 28 ya. Nah, kemudian ini bisa kita grupkan. Berarti kita memunculkan yang berdasarkan tanggal order date-nya order date-nya bisa berdasarkan tanggalnya tanggal 28. Berarti tinggal ditambahkan kondisinya aja. Apa tuh, Pak? Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyakan dulu kira-kira. Itu untuk join tabel ya, dari ada 2 tabel, 3 tabel, 4 tabel. Sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu kira-kira. Paham ya kira-kira? Insyaallah, Pak. Oke. Siapa Paham, tuh? Pak. Oke, siapa tadi yang angkat tangan tuh? Ada yang mau ditanyain kira-kira? Bapak ikut aja tuh ya. Oke. Oke, kita coba masuk ke sedikit ya materi tentang minggu lalu yang ketinggalan sedikit. Ya, sampai di situ paham ya? Ya, insyaallah. Oke. Jadi ujiannya nanti kira-kira seperti itu. Ya, tergantung sintak yang mau dipakai. Oke. Oke, minggu lalu kita ketinggalan mengenai kemudian join 3 tabel udah ya. Ini boleh kita pakaikan alias juga. Kalau tadi kan kita kita panggil nama tabelnya. Kalau sekarang bisa juga dipakai alias, kita misalnya customer itu A, order itu B dan sebagainya. Ya, bisa kita aliaskan. Nah, minggu lalu itu materinya harusnya sebenarnya mengenai right join, left join sama self join, trigger dan sebagainya. Sebenarnya sama aja sih. Cuma bedanya, oke, di sini saya akan sudah ada ambilkan gambar jenis-jenis SQL. Ini nampak nggak? Sorry, gambarnya. Oke, SQL join. Nampak dari sana? Oke. Nampak, Pak. Oke, nah ini ada beberapa jenis SQL join ya. Sama kayak himpunan kalau kita belajar di matematika, ya ada himpunan A, himpunan B. Ya, biasa kan kita belajar tuh kan, himpunan itu. Nah, di SQL join ini nanti ada namanya left join. Left join itu kita mengambil, misalnya ini ada 2 tabel, ada A dan B. Nah, kita kalau left join itu dia akan mengambil semua data yang ada di tabel A, kemudian ada di tabel B yang dia sama. Paham ya? Kira-kira seperti itu. Bisa diulang, Pak? Dia memunculkan semua data yang ada di tabel A, kemudian juga memunculkan semua data yang ada di tabel B, tapi dia yang sama dia. Berarti dia ada di tabel A, ada di tabel B. Tapi tidak yang di tabel B yang sama aja, yang ada di tabel A aja yang sama yang dimunculkan. Berarti semua data yang ada di tabel A, kemudian semua data yang ada di tabel B yang sama dengan yang ada di tabel A. Kira-kira sama, ngerti? Paham kira-kira bahasa saya? Atau ribet? Tengok di gambarnya. Ya, kalau left join itu dia memunculkan semua data yang ada di tabel A. Tapi dia juga memunculkan semua data yang ada di tabel B, yang berarti dia yang tabel A dan tabel B ini ada yang samanya aja, yang sama di tabel A dan ada sama di tabel B. Kemudian semua data yang ada di tabel A juga. Coba bedakan dengan yang left join yang di bawah. Ini bedanya adalah tabel B dia pakai kondisi is null. Bedanya itu. Berarti ya kalau dia pakai kondisi ini kan pakai yang langsung left join dia kan. Berdasarkan ke primary key A ini sama dengan yang B yang ada di primary key B ya. Nah, tapi kalau yang 2 ini bedanya adalah dia menampilkan semua
data yang ada di tabel A, selain dari yang mereka ada data yang sama, yang ada ini kan gabungan nih, yang ada di tabel A, yang di tengah-tengah ini, dia ada di tabel A, ada di tabel B sama. Nah, tapi dia is null, pakai is null dia. Maksudnya adalah yang tidak sama. Yang tidak sama. Berarti yang di sininya aja, yang left join itu berarti yang di tabel yang sebelah kiri aja atau yang A-nya aja. Tapi yang isi kondisinya tadi beda pakai is null dia. Maka yang dimunculkan di sini selain dari yang bergabung di sini dia. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau inner join berarti dia yang sama aja. Yang sama aja berarti yang ada di tabel A dan sama yang ada di tabel B. Berarti yang selain itu yang tabel A nggak dipanggil. Yang selain itu pakai inner join. Ya, inner join. Beda dengan ref join sebaliknya, sama seperti tadi. Kalau ref join, dia akan memunculkan semua data yang ada di tabel yang sebelah kanan ataupun tabel B itu. Kemudian juga memunculkan semua data yang ada di, kan otomatis nih semua data yang sama yang ada di tabel A ini akan muncul. Sama dengan ini tadi. Ya. Ini sama juga dengan yang ini tadi tapi dengan kondisi is null. Ya. Kalau ini dia outer join ini kan semua data dimunculkannya dari tabel A, sama dengan select semua data. Ya, select dari tabel A, select dari tabel B. Sama nih isinya. Dia munculkan semua data nanti. Kalau yang ini dia pakai full outer join. Full outer join ini dia memanggil selain dari yang sama. Berarti yang berbeda di tabel A dan yang berbeda di tabel B. Kalau yang samanya nggak dimunculkan, itu namanya outer join, full outer join. Ya. Kira-kira paham nggak? Ini akan saya kirim di grup ya nanti. Ini saya akan kirim di grup nanti. Nanti jadi bedanya SQL itu bisa dilihat dari penjelasan gambar ini nanti. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kita cobakan satu dulu ya. Untuk apa? Ini cuma untuk pemanggilan database ya, untuk SQL untuk pemanggilan relasi ataupun join tabel. Ya. Sebenarnya kalau sudah paham menggabungkan 2 tabel, 3 tabel, 4 tabel itu sebenarnya sudah bisa. Ini gunanya untuk lebih mempersingkat ataupun mempermudah kita dalam menggabungkan beberapa tabel aja nanti sebenarnya ya. Oke, seperti itu. Kira-kira ada yang mau tanyakan dulu kira-kira yang ini? Bedanya seperti itu nanti. Ref join kita coba tampilkan satu lah ya di dalam codingnya biar nampak nanti hasilnya. Oke, kita cobakan misalnya left join. Kalau left join kan berarti misalnya tabel A nih. Kita cek dulu mana tabel yang berrelasi ya. Oke, kita yang berrelasi itu customer sama vendor misalnya ya. Produk sama vendor ya. Produk vendor. Kita coba tampilkan produk sama vendor dulu ya. Kita ulang, ini terlalu banyak kali. Ya, kita coba tampilkan select bintang from vendor. Ini kan berrelasi 2 nih. Kita cobakan 2 tabel aja dulu ya. Nah, vendor dia ini masih tunggal ya, belum ada relasinya itu ada di tabel produk ya. Select bintang from product, product. Nah, relasinya kan pakai dengan vendor ID, berarti dia ada 2 relasi. Nah, left join itu maksudnya adalah misalnya kita menjoinkan vendor dengan produk. Nah, bisa jadi nanti kita kalau pakai left join, dia memunculkan semua data yang ada di vendor ya. Kemudian juga memunculkan data yang sama. Kalau tadi apa? Coba kita lihat lagi. Ya, data yang sama berarti ada di sini apa? Kalau di sini ada vendor ID. Vendor ID ya. Nah, itu namanya left join. Kita cobakan ya. Nah, sintaknya gimana? Sintaknya gini. Itu penjelasan singkatnya. Kalau mau baca penjelasannya bisa juga di sini ya. Ada juga di sini nanti. Nah, ini untuk left join. Nah, left join itu sama dengan misalnya kita mau menampilkan ini nih. Nah, kalau kolomnya bisa kita mau berdasarkan kolomnya atau semuanya bisa juga. Oke. From tabel 1 ya, baru left join ya. Ya, baru left join. Oke, left join diikuti dengan tabel 2. Berarti left joinnya dengan tabel 2. On tabel 1 nama kolomnya sebagai primary, tabel 2 sebagai foreign key. Nah, misalnya kondisinya
Mau ditambahin apa? Oke. Oke, kita cobain ya. Sorry, kita sambil lihat intinya aja. Oke. Kita misalnya kalau mau select semuanya dulu ya. Select bintang from customer ya. Sorry, product. Kemudian vendors. Select bintang from product. Berarti ada dua ya, product sama vendor. Ya, where left pakai Pak. Langsung pakai left join. Left join. Sorry, left join. Nama tabel yang kedua apa? Left join. Sorry. Select from product. Sorry, saya lupa nih apanya. Select bintang from, nama kolomnya apa? Gini, kalau ini kan semua. Kita mau nampilkan semua. Oh, sorry. From tabel A, from tabel pertama ya, baru diikuti dengan left join. Left join. Join yang pertama, tabel yang kedua adalah left join. Tabel kedua itu berarti tabel keduanya adalah vendors. Sorry, vendors. Nah, baru diikuti dengan perintah on ya, on ya. Yang menjadi primary key tadi apa? Yang menjadi primary key di sini vendor ID ya. Berarti dia produk sorry, product dot fan ID sama dengan vendors dot fan ID sorry. Nah, ini semuanya. Nah, karena dia apa? Nih. Jadi semua fan ID mana? Produk ID mana? Oke. Nah, yang di produk, dia ada di produk itu kita punya ada produk ID, product name, product price, product deskripsi, fan ID, vendor name, vendor address, vendor city, vendor state. Oh, dia munculkan semuanya juga berarti ya. Kemudian yang coba kita tengok bedanya tadi. Kalau left join, dia munculkan semua yang ada di tabel A dan semua yang ada di tabel B. Yang sama. Oke, sebentar. Oke, kalau kita tambahkan kondisi, vendor ID and where-nya mati. Oh, sorry, where. Sorry, berarti select bintang from product, left join dengan vendor on product vendor ID sama yang vendor ID where. Misalnya kita mau munculkan dari produk ini yang atau vendor ID-nya sama dengan 101. Vendors fan ID atau saya fan ID sama dengan 100 101. Sorry, titik koma. Empty. Sorry, berarti ya. Oke, kita coba ganti 102. Apa dia di sini di vendor produk di produk mana produk? Di ANV01 itu vendornya adalah karena di sini kosong tadi ya. Nggak ada di 002 nggak ada di sini di produk. Makanya kosong tadi. Dia nampilkan semua juga berarti ya. Kita coba cari bedanya ya. Vendor city
product ID, vendor ID. Product name, product price, product description, vendor ID, vendor name, vendor city. Kalau kita coba berdasarkan ini, sorry, kita nggak semuanya. Select bintang product name, product name sama dengan kemudian dari vendor name, product name, vendors dot fan name, sorry, fan name from product. Ini minta munculkan dua field ya. Munculkan dua field dulu coba. Ya, vendor name sama dengan vendor. Berarti sama aja berarti ya. Kita coba cek lagi yang di sini. Kalau ini dia select customer name, B the order date from customer, left join. Hampir sama dia. Oke, kalau rest join dia sama juga hasilnya. Rest join select, kalau rest join, mana rest join? Rest join itu hasil yang ditampilkan adalah data-data dari semua tabel yang terlibat, baik yang hanya yang memiliki kondisi kesamaan data berdasarkan durasinya, ya foreign key, dengan tidak memiliki kesamaan data berdasarkan relasinya dari tabel sebelah kanan dari closer window. Oh. Kemudian kalau yang ini bedanya left join itu, sorry, penjelasannya adalah yang ditampilkan adalah data-data dari semua tabel yang terlibat, baik yang hanya yang memiliki kondisi kesamaan data berdasarkan relasinya, yaitu foreign key ataupun primary key tadi, maupun data yang tidak memiliki kesamaan data berdasarkan relasinya dari tabel sebelah kiri. Oh, berarti semuanya berarti ya sama dengan yang tadi. Di sini penjelasan gini ya. Terus saya salah mengartikan. Oke, kita coba aja nanti ya di sini. Sama, hampir sama dia. Kalau bedanya, kalau ref join, kita coba tampilkan ini kan dua nih. Kita menampilkan ini product name sama vendor name. Kita coba menggunakan menggunakan ref join. Ya, kalau menggunakan ref join sama dengan yang tadi, tapi bedanya adalah tinggal ininya diganti dengan ref join. Ya, tinggal dengan tinggal ganti ini dengan ref join. Kita coba ref join. Ya. Enggak ya tulisannya. Ref join vendors. Oke, kita coba jalankan. Tetap sama. Berarti tetap sama isinya. Yang ditampilkan tetap sama dia. Kalau semuanya, kalau sama juga dengan tadi kayaknya. Ya, berarti tinggal di query mana yang mau dipakai ya. Query mana yang ini berdasarkan kondisi. Berarti dari yang bedanya itu berarti di sini adalah kalau yang di left join ini dia acuannya itu adalah berdasarkan yang dari kolom dari tabel sebelah kiri. Nah, kalau yang right join ini dia acuannya semua data yang sama ataupun tidak, tapi acuannya itu adalah berdasarkan dari yang tabel sebelah kanan. Itu aja sih bedanya. Tapi yang hasilnya tetap sama yang menunjukkan. Misalnya kalau ini select bintang from product right join, sama dengan tadi juga nih hasilnya. Sorry. Ya, sama semuanya. Berarti ada product ID, vendor ID. Dia dimunculkannya lagi semuanya nih. Vendor ID, vendor name. Ya, dimunculkan lagi semuanya, semua datanya. Nah, kalau coba kita bedakan. Select yang dengan ini ya. Sama juga nih. Select bintang from product. Kemudian di vendor. Where product
dot product dot fan ID sama dengan vendor dot fan ID. Ini kira-kira hasilnya sama nggak? Coba nalar kalian kira-kira gimana? Select bintang, kita munculkan semua data yang ada di produk, kemudian dari tabel vendor, kemudian produk yang mana kondisinya itu adalah produk ID, vendor ID yang ada di produk sama dengan vendor ID yang ada di vendors. Ya, ini hasilnya sama dengan ini. Semua tabelnya dimunculkan. Bedanya apa? Kita cek. Produk ID, vendor ID sama, product name, product price, product description, vendor ID, vendor name, vendor address, vendor city, vendor state, vendor zip, vendor country. Sama. Berarti tinggal nanti kita mau pakai yang mana, ya. Mau pakai yang mana terserah. Kira-kira singkat yang mana? Kalau saya biasanya yang pakai yang ini sih, nggak pakai left join. Biasanya pakai yang langsung joinnya pakai yang seperti ini. Saya seringnya pakai kalau di pemrograman saya makanya seperti ini. Jadi tinggal kalian makanya yang mudah dipahami dan mudah dimengerti, ya, yang mudah dipahami dan mudah dimengerti aja nanti, ya. Kalau apanya materinya tidak akan nanti di silakan nanti dicek di sini, ya. Oke, nah itu sama. Nah, untuk materi hari ini kita masuk ke pengenalan namanya PHP MyAdmin. Nah, PHP MyAdmin ini, tapi sebelum itu ada yang mau ditanyakan dulu kira-kira? Oke. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut ya ke PHP MyAdmin dulu sebentar. Nah, ini untuk pengenalan sedikit aja, nanti untuk kalian lebih mudah untuk dalam misalnya semester depan kan ada pemrograman tuh biasanya, ya, pemrograman. Jadi kalau kita sudah masuk ke pemrograman misalnya PHP, Java dan sebagainya, kita nggak perlu lagi menulis misalnya membuat tabel, kemudian membuat membuat database, kemudian membuat membuat tabel, kemudian mengisinya bisa juga kita langsungkan sebenarnya di PHP MyAdmin. Nah, bisa kita akses, ya. Yang penting dulu diaktifkan ya PHP MyAdmin SAM-nya sudah diaktifkan. Nah, cara mengaksesnya PHP MyAdmin ini silakan buka di browser apa aja, ya. Baik pakai Chrome, mau pakai Mozilla dan sebagainya bisa. Nah, cara pemanggilan PHP MyAdmin ini adalah localhost, ya, pakai localhost ini, kemudian diikuti dengan PHP MyAdmin. PHP MyAdmin. Nah, nanti kalian akan diarahkan ke dashboard seperti ini. Ya, dashboard PHP MyAdmin. Nanti di sini, ya, database semua yang sudah kita buat itu akan muncul di sini semuanya. Sama yang seperti yang tadi, ya. Kita punya ada tabel praktikum yang kemarin kita buat misalnya. Nah, tabel praktikum kita punya 2 tabel. Ini, ya, di sini ada 2 tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Nah, di sini kita bisa manage database kita di sini. Untuk pemanage database-nya di sini nanti di PHP MyAdmin. Jadi kalau kita mau buat database tinggal buatnya di sini, nggak perlu kita, boleh sih pakai create database pakai tadi, cuma kan lebih lama nanti, ya. Nah, ini kita disediakan tools ataupun admin untuk PHP MyAdmin ini menggunakan, ya, pakai ini PHP MyAdmin ini. Nah, misalnya ini kita punya tabel order tadi, ya, order, ya, tabel order, ya. Kita punya tabel order, ya. Tabel yang tadi kita punya 5 tabel, ya. Ada customer, order item, orders, product, sama vendor. Jadi semua yang kita buat itu database-nya akan muncul di sini semuanya. Sama dengan yang kita show tadi, ya. Nah, ada customer, order item, order, vendor, product dan sebagainya. Nah, cuma nanti di UAS oke. Berarti kalau di UAS kita nggak dulu pakai PHP MyAdmin, tetap kita pakai yang sintak, ya. Ada perintahnya nanti harus memunculkan pakai sintak, nggak pakai ini. Ini untuk pengenalan supaya kalian mudah nanti dalam memasuki pemrograman di PHP dan sebagainya. Oke. Nah, manage database-nya kita di sini nanti, ya, di localhost. Boleh langsung nggak pakai PHP MyAdmin, pakai localhost saja, nanti akan diarahkan ke sini.
sum. Nanti kalau mau buka PHP adminnya, silakan nanti buka di sini tools ini ada PHP admin. Tinggal diklik sini sama dengan munculnya tadi. Ya. Nah, kalau kita membuat database baru misalnya, tinggal langsung kalau di sini kan kita harus buat create database namanya apa. Nah, di sini kita tinggal buat nama database-nya misalnya contoh 1 ya, contoh 1. Ya. Nah, ini sudah terbuat, berarti perintahnya sama nih, create database contoh 1 ini. Oke, kurang besar ya. Nah, ya, perintah berarti kita sudah punya database ya. Kita buka di dashboard-nya lagi. Kita sudah ada database namanya contoh 1, contoh. Mana tadi? CCC. Nah, ya, nah ini ya. Kita sudah punya database contoh 1. Di sini kita bisa cek nih. Show database. Nah, kita punya mana C contoh 1. Otomatis kan sudah terbuat di sini namanya database 1. Oke ya. Ini lebih mudahnya aja nanti supaya kita lebih untuk ke pemrograman. Tapi yang kita pelajari sekarang adalah dasarnya dulu ya, yang sintaknya untuk membuat database apa dan sebagainya. Oke. Nah, ini sudah ada, tapi kita masih punya masih belum mempunyai tabel, masih kosong tabelnya. Nah, cara membuat tabel berarti kita tinggal klik nanti ada database-nya. Kemudian kita buat di sini ada namanya create new table on database contoh 1 ya. Tinggal kita misalnya mau buat tabel contoh 1 ini dengan misalnya ada tabel apa, misalnya tabel A atau tabel yang lain terserah ya. Nah, ini number of field ini berapa banyak field yang mau kita buat, kita masukkan ke dalam tabel A. Misalnya ada 3 field, 3, tinggal ditambahin 3. Tinggal go. Ini untuk mempermudah kita dalam mengolah database ya. Oke, kan nggak mungkin tuh kalian membuat dengan pakai sintak kan. Nah, maka kita ada punya tools pakai namanya PHP admin. Nah, nama field yang pertama misalnya A1 ya. Misalnya datanya integer. Lengthnya berapa, panjangnya berapa. Nah, ini bisa ada namanya auto increment. Nah, auto increment-nya adalah ketika kita menginputkan ke database, kita nggak perlu masukkan nggak perlu masukkan ke dalam insert-nya, tapi dia otomatis nanti lihat data yang terakhir. Misalnya sekarang masih 0 data ini. Nah, kalau di auto increment berarti berikutnya adalah 1. Nanti data berikutnya kita inputkan otomatis ke 2, 3, 4 dan sebagainya. Berarti kalau mau auto increment dia atau auto increment kayak tadi, kita klik aja auto increment, kalau tidak silakan di unchecklist saja. Nah, ini juga bisa kita buat dia sebagai indeksnya dia sebagai primary key atau sebagai apa. Nah, bisa seperti ini. Tinggal diatur primary key-nya di sini. Primary key atau gimana, ya. Nah, field yang kita kan punya 3 field tadi yang mau kita buat. Misalnya A2. Misalnya varchar. Lengthnya berapa? Misalnya terserah. Ya, bisa. Kemudian A3 integer misalnya apa dan sebagainya, ya. Lengthnya misalnya 10 kalau dia pakai. Tinggal kalau sudah isi field-nya tinggal di-save. Ya, berarti kita punya tabel A, isi field-nya A1, A2, A3. Nah, di sini kita bisa cek. Berarti kita use dulu. Use contoh 1. Contoh 1. Ya, berarti database-nya sudah dirubah. Yang kita pakai berarti kita tinggal show tabelnya aja. Show tabel. Nah, kita punya tabel A ya, sama dengan di sini kita punya satu tabel A ya, A. Baru satu tabel ya. Kita punya satu tabel A. Nah, bisa kita cek deskripsinya. Ya, kita punya A1, A2, A3 sama dengan ini ya. Kita punya field, kita cek di sini A1, A2, A3 struktur di struktur. Kalau di browse ini dia kita memunculkan data atau memanggil data. Kalau instructor ini sama dengan deskripsi tadi. Ada A1, A2, tipe datanya apa? Ya, seperti tadi. A1, A2, tipe datanya apa? Key-nya belum ada di sini. Misalnya nih, ini mau kita jadikan primary key, bisa. Berarti A1 ini jadi primary key. Tinggal diklik aja ini jadi primary key. Ini ada namanya primary key. Ya, primary. Jadi ini dia primary key. Maka dia jadi tandanya di sini jadi primary key. Nah, caranya kalau kita refresh lagi yang ini. Nah, ini jadi primary
Ya, statusnya itu sebagai primary. A1 itu dia primary key. Oke. Nah, kalau misalnya mau nambahkan satu tabel lagi, ini kan baru satu tabel. Bisa kita tambahkan satu tabel lagi, tabel B misalnya. Ada berapa field? Misalnya 3 lagi. Tinggal di go. Udah, tinggal diisi B1. IP datanya apa? Ya, B2. Ya, B3 misalnya. Nah, tinggal di mungkin ini yang BD1 ini sebagai primary key. Ya, primary key. Save. Nah, udah. Ini kalau kita show tabel, berarti dia punya ada tabel A sama B. Ya, seperti itu. Dia ada 3 tabel. Nah, kalau misalnya kita mau nambahkan satu tabel lagi, menginsertkan satu field lagi di sini, tinggal tambahin add one field. Ya, atau dua field lagi, atau berapa field lagi bisa kita tambahkan. Nambahin satu field lagi, misalnya dia taruhnya setelah apa? Setelah B1, B2, atau B3. Misalnya setelah B3, after B3, go, misalnya apa? B4. B4. Ya, saja misalnya 10, B4 namanya. Save, udah otomatis nanti akan nambah satu field lagi. Jadi gunanya PHP admin ini untuk memanajemen ataupun memanage database yang akan mau kita buat. Nah, yang penting perintahnya itu sama dengan yang tadi. Kalau perintah untuk menambahkan berarti alter table. Ya, alter table add B4 in tipe nantinya apa. Nah, ini sama dengan perintahnya. Ya, sama dengan kalau ini mau kita buatkan juga di apa? Di sini bisa. Tinggal dipastikannya di sini perintahnya akan terbuatkan sama. Ya. Untuk alter table. Untuk menambahkan tabel. Mau delete ini ketika kita delete ya kita hapus maka perintahnya adalah alter B drop B4. Ya, berarti B hilang yang B4 tadi. Oke, seperti itu. Nah, ini ada yang apa namanya tadi mana ada? Oke. Nah, ini oke, kita buatkan di sini ya. Di database tadi ya. Yang A. Nah, berarti kita buat ada di relasi nih. Berarti B ditambahkan satu lagi. Berarti dia di setelah B1 dia sebagai primary key di sini. Berarti tambahkan dia A1 sebagai foreign key di sini. Berarti setelah B1 kita buat A1. A1 tadi apa tipe integer 10 misalnya. Harus sama ya dengan A tadi. Misalnya tadi integer 10. Berarti dia berrelasi nih. A1 di sini berarti tabel A ini berrelasi dengan tabel B ya. B-nya tadi tahunnya relasi adalah A1 ini ya. Dia sebagai primary key ya. A1 yang ini tadi integer 20 ya. Oh sorry. Integer 20 edit lagi ya, diedit integer 20. Harus sama ya. Integer 20. Berarti sudah berrelasi. Nah, di sini kita bisa menentukan dia berrelasi tidaknya itu sama dengan seperti ini ya. Nah, ini untuk relasi antar tabel itu kita bisa buatnya di trigger ini ya, di trigger. Sorry, mana ya? Rename. Oke, di desain ini. Ya, di desain ini bisa kita Oke, saya ulang ya, di contoh, diklik di tabelnya untuk mendesain relasinya bisa seperti ini. Ya, desain relasinya ya. Oke. Nah, kita cek aja. Nah, di sini kan yang berrelasi A1 dan A1 yang di tabel A dengan tabel B. Tinggal diklik koneksinya ini ya, select reference key-nya. Berarti di sini kemudian tarik di sini. Oke. Nah, otomatis dia berrelasi. Berarti hubungan relasinya seperti ini dia. Berarti A ini berrelasi dengan A1 yang ada di B. Sama dengan yang di sini tadi. Ya. Di tabel provinsi misalnya di sini kan ada tabel provinsi, ID provinsinya dia sebagai primary key di sini. Nah, kemudian di tabel identitas dia ada satu ID provinsi sama dengan yang ID provinsi yang ada di tabel provinsi. Nah, ini relasinya seperti ini dia. Relasinya sama dengan yang tadi. Ya, menentukan dia berrelasi itu. Berarti dia tabel A ini sebagai foreign key di tabel B sebagai relasinya, tanda penghubungnya. Oke, sampai di situ paham kira-kira? Insyaallah, Pak. Oke, gitu cara Nanti nanti Bapak upload di YouTube kan, Pak? Betul. Saya upload nanti. Kalau saya rekam.
Nanti diulang-ulang aja nanti ya, saya upload lagi. Ya, Pak. Sampai situ ada yang mau ditanyakan kira-kira? Jadi kalau misalnya untuk pemrograman lanjutan, nanti kan ada pemrograman nih. Kalau disuruh buat database, jangan buat pakai yang ini ya. Kan sulit nanti kan. Jangan query. Yang penting kita perintahnya udah tahu nih dasarnya. Cara membuat database gimana, melihat database gimana. Ya, ini gunanya bisa juga nanti ke keamanan komputer biasanya. Itu kita pakai CMD semua dia bahasanya itu bisa. Ya, untuk query-querynya itu. Ya. Nah, kemudian ya untuk relasinya udah seperti ini. Ini contohnya. Oke, nah misalnya nih ada tabel satu lagi mau berrelasi, tinggal tambahin misalnya di tabel A, tabel C misalnya kita tambahin ya, coba ya. Bentuk relasinya biar nampak nanti. Oke, kita save. Oke, kita back lagi di contoh 1. Nah, kita punya database, kita tambahkan C. Ada misalnya 3. Nah, C ini berrelasi lagi dengan tabel misalnya C1 ya. C1 dia sebagai misalnya 10. Dia sebagai primary key ya, sebagai primary key di sini. Nah, kemudian ada dia berrelasi lagi dengan misalnya tabel B atau A boleh. Misalnya A1 dengan tabel A aja. Yang tadi integer 20 ya. Kemudian ada C2. C2 ini dia integer juga misalnya 10 ya. Udah kita simpan. Berarti dia C2 ini nanti berrelasi juga dengan tabel C ini juga berrelasi dengan tabel A. Nah, kita coba didesain lagi ya, didesain. Nah, kan ada tabel C lagi nih muncul nih otomatis ya. Dicek aja ya, dikeluarkan di sini. Nah, C ini berarti kan kita punya ada A1, berarti dia berrelasi dengan tabel A. Ya. Berarti ini juga berrelasi. Tinggal kalau mau merelasikannya tinggal di klik link relasinya, tinggal pilih ya, ini dengan tabel ini. Ulang lagi. Ini dengan tabel ini. Oke. Nah, berarti relasinya ada 2 dia. Dia tabel A ini punya 2 relasi, yaitu relasi ke tabel B dan relasi ke tabel C. Ya, relasinya itu. Jadi setiap tabel yang berrelasi, tabel yang berrelasi itu dia sebagai foreign key, kemudian di tabel yang sebagai dia berrelasi ke sana itu dia sebagai foreign key dia. Jadi yang ini sebagai primary key, di tabel kedua dia sebagai foreign key. Ya, di sini juga ada foreign key. Syaratnya untuk berrelasi itu seperti itu. Jadi harus ada foreign key di tabel yang berrelasinya. Ya. Jadi cara membuat relasinya seperti itu dia. Ini bisa digunakan untuk misalnya untuk rancangan database nanti. Ya. Untuk rancangan database bisa digunakan juga seperti ini nih. Rancangan database misalnya kan ada apa tuh membuat sistem misalnya. Database-nya dari sini kita nampak relasinya. Kalau sini nih. Oh, ini berarti tabel B ini dia berrelasi dengan tabel A nih. Ya, kemudian A juga berrelasi dengan tabel C. Nampak di sini dia. Ya, seperti itu. Oke, sampai di situ ada yang ditanyakan kira-kira? Sama ya, ini sama nih. Ya. Oke. Oke. Nah, untuk selanjutnya silakan dikerjakan nanti apa? Dicobain di rumah untuk gambaran apa? Gambaran apa namanya? Gambaran untuk UAS ya, gambaran UAS. Ya. Ada tabel mahasiswa, silakan nanti apa namanya? Deskripsikan sendiri ataupun ditambahkan sendiri apa aja yang ada di tabel fieldnya. Ya, fieldnya dibuat sendiri aja. Apa aja nama fieldnya apa aja, KRS apa aja, mata kuliah apa aja, prodi. Ya. Jika satu ini aja udah bisa sebenarnya. Ya. Udah akademik, agama, jadwal. Kalau minimal dari 5 ini dulu bisa juga sih. Ya. Atau mahasiswa KRS yang berrelasi biasanya. Mahasiswa KRS mata kuliah, prodi, ya boleh, dosen PA, agama. Nanti silakan buat ini tabelnya apa-apa aja isinya, minimal 3 dan sebagainya. Nanti silakan nanti dibuatkan cara buat tabelnya gimana, cara buat mengisi tabel gimana, ya. Itu yang nanti akan ditulis Maaf Pak, suaranya nggak jelas. Oke, saya ulang ya. Nanti silakan nanti dicobain aja, ini untuk cobaan di rumah aja ya.
ada di contoh kasus ini yang di halaman 73 ya. Ini ada tabel nama database. Silakan nanti database-nya dibuat terserah apa namanya ya. Misalnya itu database akademik misalnya. Ya isi tabelnya itu ada mahasiswa, KRS, mata kuliah dan sebagainya. Silakan nanti dibuat fieldnya terserah mau buat fieldnya apa aja mahasiswa misalnya ada nama ID mahasiswa biasanya ada NIM ya. NIM, nama, tempat tanggal lahir dan sebagainya silakan ditambahin aja. Nah, untuk belajar aja cara membuat database gimana, kemudian cara membuat tabel gimana, cara mengisinya gimana, kemudian cara menampilkannya gimana, ya. Itu sama sih yang saya ulang dari awal tadi, perintahnya seperti itu juga, ya. Yang saya soalkan nanti pas di UAS, ya. Soalnya nggak jauh-jauh dari sini, sama aja. Cuma nanti bagaimana cara menampilkan data seluruhnya, kemudian dengan kondisi tertentu, kemudian bisa joinkan tabel ini dengan tabel mana, kemudian field mana aja mau ditampilkan, itu aja sih nanti yang akan diuaskan. Oke, untuk contohnya silakan nanti dibuat aja nih tabel akademik misalnya. Ada tabel mahasiswa, KRS, mata kuliah dan sebagainya ini. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Kalau tidak, paham ya kira-kira mulai dari membuat database, tabel, menampilkan data, join tabel dan sebagainya. Jadi untuk yang di database kedua ini intinya paham itu dulu ya. Baru nanti kalau misalnya di pemrograman baru implementasi dari database-nya. Kalau di pemrograman bagaimana cara implementasi di PHP, bagaimana cara query-nya dimasuknya di mana, kemudian cara nampilannya pakai query apa, delete-nya gimana, baru nanti diimplementasi di pemrograman. Kalau di pemrograman web berarti ada pemrograman web, kalau Java nanti ada pemrograman Java, Android juga ada di pemrograman Android ya. Intinya database kita tetap query-nya sama, nggak ada berbeda walaupun di berbagai berbagai pemrograman query-nya itu sama, SQL itu ya, query-nya sama. Ada yang bertanyakan kira-kira, ada yang angkat tangan, ada siapa tadi? Kalau ada silakan ditanyakan, kalau tidak saya akan absen dulu sebentar. Siswa absen dulu ya. uh, 2021 basis data 2 SI. Oktaviani ada tadi ya? Oktaviani? Hadir, Pak. Sekar Arum? Hadir, Pak. Oke, sebentar. Sekar Arum. Fahri Riza? Fahri Riza ada? Hadir, Pak. Ada. Sebentar. Fahri Riza. Rangga Maulana ada? Hadir, Pak. Suhaib Arumi? Suhaib ada? Suhaib ada? Suhaib? Nggak ada. Rada? Hadir, Pak. Aditya Ananda? Hadir, Pak. Destina? Hadir, Pak. Afifah? Hadir, Pak. Maaf nih pakai handphone hadir, Pak. Soalnya gabung, Oke. nggak bisa gabung. Oke. Muhammad Ikhwanuddin? Ikhwanuddin ada? Tadi ada kejoin nggak? Ikhwan? Oh, dia itu apa mati pakai tadi, Pak. Oke. Jaringannya. Tadi ada kan? Apri ada? Apri ada nggak ya? Reski Utama? Hadir, Pak. Abdul Zaki? Zaki ada? Lulu? Hadir, Pak. Restu Pratama? Hadir, Pak. Nimas Aisyah? Hadir, Pak.
Nur Yumsah, Hadir, Pak. Ademe Munarni, Hadir, Pak. Tika Ayu, Hadir, Pak. Reti, Hadir, Pak. Nur Syariah, Hadir, Pak. Adelia Rahma, Hadir, Pak. Khori, Hadir, Pak. Oke. Kemudian kelas TI. Ricky Kurnia ada? Ricky Hadir, Pak. Kurnia ada. Muhammad Sahrul Ramadan. Muhammad Sahrul Ramadan. Ada Sahrul Ramadan. Tadi ada enggak? Muhammad Aldi. Hadir, Pak. Oke. Ilzi. Hadir, Pak. Daniel Luis. Hadir, Pak. Nur Ramadan. Hadir, Pak. Muhammad Faisal. Hadir, Pak. Devri. Devri ada ya. Devri Vega ada. Akbar Panusuran. Hadir, Pak. Panusunan. Oke, sebelum kita akhiri ada yang mau ditanyakan dulu kira-kira? Nanti ini akan saya upload lagi ya. Nanti biar diulang-ulang sedikit lagi. Pak, izin Pak, Apri hadir Ya. ya? Apri hadir ya. Oke. Apri sudah. Ada lagi kira-kira yang belum absen atau kira-kira yang belum terpanggil? Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri? Sudah ya? Oke. Ya. Untuk yang akhir-akhir tadi saya kurang paham, Pak, penjelasannya. Soalnya sinyal saya jelek. Oke, nanti saya upload di YouTube ya. Cek aja di YouTube nanti ya. Baik, Pak. Makasih. Ya. Yang lain ada mau ditanyakan kira-kira? Oke, kalau tidak ada untuk hari ini ataupun pertemuan kita tutupkan sampai di sini ya. Untuk minggu depan kita UAS, ya silakan dipersiapkan materinya, silakan diulang-ulang lagi sesuai dengan di modul juga ada, di video-video saya sudah ada, silakan dicek lagi. Soalnya tidak jauh dari query-query yang saya sudah pelajari itu aja. Yang penting paham mulai dari membuat database, membuat tabel, menampilkan data, ya, kemudian join tabel dan seperti yang kita pelajari tadi. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.